Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer yang diberkati Tuhan. Kita akan ada dalam siaran BBK edisi Selasa 14 Januari 2025. Marilah kita satu di dalam doa. Syukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan kami hidup dan berkarya sampai hari ini. Tepatnya kami berada pada hari ini Selasa 14 Januari 2025. Hari ke-14 di tahun 2025, minggu kedua. Hendak ada dalam siaran BBK, sebab itu kami mohon Tuhan memberi bagi kami hikmat, baik yang ada menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, maupun setiap umat jemaat yang mendengar siaran ini. Sehingga kami diberi hikmat, memahami tentang kesehatian, hikmat pemberitaan salib Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-31. Firman Tuhan, hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca, merenungkan, dan dapat menjadi pelaku firman. Persekutuan jemaat GKI Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga yang ke-31 dengan tema kesehatian tentang hikmat pemberitaan salib Tuhan Yesus. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan pengetahuan tentang baik dan buruk dalam kehidupan. Hikmat juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menilai sesuatu, seperti menilai orang, menilai barang, menilai kejadian, dan juga situasi. Hikmat Allah adalah hikmat yang berasal dari Allah, sedangkan hikmat manusia adalah kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak. Kalau berbicara tentang kesehatian berarti adalah sehati, keteguhan hati, kepatuhan, dan ketaatan. Persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dunia seringkali mengukur hikmat berdasarkan logika,
kekuatan, dan keberhasilan manusia. Namun Allah membalikkan standar dunia melalui salib. Salib adalah simbol kasih Allah yang tidak masuk akal bagi manusia yang tidak percaya, tetapi penuh kuasa bagi mereka yang percaya. Sebab itu, mari kita melihat salib yang dikatakan sebagai kebodohan bagi dunia, tetapi merupakan kekuatan bagi orang percaya. Ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Dunia menganggap salib sebagai sesuatu yang tidak logis dan memalukan. Bagaimana mungkin kematian seseorang di kayu salib membawa keselamatan? Allah memilih salib untuk menunjukkan bahwa hikmat manusia tidak dapat menyelamatkan. Persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, salib menurut dunia adalah kebodohan, tetapi dalam kuasa Allah adalah kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Marilah kita tetap meyakini di dalam kehidupan kita sebagai umat pertumbuhan Tuhan untuk sehati meminta hikmat Tuhan supaya kita mampu memberitakan salib Tuhan Yesus sebagai orang percaya, walaupun dunia memandang itu adalah suatu kebodohan. Dengan kemajuan teknologi, dengan kepintaran yang hari ini dunia tawarkan, ingat bahwa kita sebagai orang percaya patutlah terus sehati memberitakan tentang salib bagi setiap orang. Karena Kristus mengasihi kehidupan setiap umatnya, maka Ia menunjukkan kepada dunia di luar Tuhan dengan memakai hikmat manusia, maka ketong tidak ada apa-apa. Tetapi ketika kita berseru dan percaya kepada Kristus dan meminta hikmat Tuhan, kita akan diberi kuasa yang besar memahami tentang maksud dan rencana Tuhan, tentang pilihan Tuhan dalam hidup kita. Justru Tuhan memakai hal-hal yang lemah, hal-hal yang tidak mampu untuk memalukan yang kuat. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-29. Allah memilih dalam pilihan Allah. Allah tidak memanggil banyak orang bijak, orang yang berkekuatan, atau orang terpandang secara duniawi. Tuhan Allah, Ia memilih justru yang hina dan lemah, agar tidak ada yang dapat bermegah di hadapannya. Dengan cara ini, kemuliaan hanya menjadi milik Allah, bukan manusia. Sebab itu persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jangan merasa diri bahwa saya orang hebat, pintar, dan lain sebagainya, sehingga kita melupakan Tuhan dan kita berjalan dengan kekuatan kita. Ingat, justru Tuhan memilih kita dalam kelemahan kita, dalam ketidaklayakan kita, supaya Tuhan dipermuliakan dan kita direndahkan. Kristus adalah hikmat dan kebenaran dari Allah. Pada ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-31. Kristus adalah hikmat Allah yang sempurna, yang menjadi kebenaran, pengudusan, dan penebusan bagi kita. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Dia, sehingga hanya Dia yang layak dipuji. Hiduplah di dalam Kristus, maka kita akan diberi hikmat, dan kebenaran-kebenaran Allah akan selalu berjalan bersama ketika kita menaruh Kristus dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita miliki sekali lagi berasal dari Dia, sehingga hanya Dia, Kristus Tuhan, yang layak dipuji. Manusia kita direndahkan dan Kristuslah yang dipermuliakan. Sebab itu persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jangan biarkan pandangan dunia melemahkan iman kita pada kuasa salib. Bersyukurlah bahwa Allah memilih kita bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kehebatan Allah. Karena Allah menyatakan kasih-Nya bagi setiap orang yang diperkenankannya. Hiduplah dengan bersandar pada Kristus sebagai pusat kehidupan kita, bukan pada hikmat dunia atau hikmat manusia. Persekutuan jemaat BPW Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan melalui salib
Allah mengajarkan kita bahwa jalannya jauh lebih tinggi dari jalan manusia. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup, memuliakan Dia, menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan usaha manusia. Sebab itu tercatat pada 1 Korintus pasal 1 ayat 31. Siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati seluruh keberadaan persekutuan Jemaat GKI Ebenezer pada hari ini, Selasa 14 Januari 2025. Teruslah kita ada dalam kesehatian tentang hikmat pemberitaan salib Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam siaran di saat ini. Siaran DKK edisi Selasa 14 Januari 2025. Firman Tuhan telah mengingatkan kami sehingga kami ada dalam kesehatan tentang hikmat pemberitaan salib Tuhan Yesus. Kami mohon hikmat Tuhan menuntun kami dalam tugas tanggung jawab kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dan dalam keseharian kami. Memberkati kami sebagai suami, memberkati kami sebagai istri, memberkati kami sebagai anak-anak, dalam pendidikan kami baik taman kanak-kanak, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi yang ada di Timika, di luar Timika. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kami semua. Tuhan memberi bagi kami hikmat. Tuhan juga menjaga dan melindungi seluruh hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami telah ada dalam pembukaan tahun pelayanan. Tuhan memberkati kami, sehingga kami ada dalam kesehatan untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut yang diinginkan manusia. Perlindungan Tuhan yang teguh melindungi kami di sepanjang aktivitas kami di hari ini. Sehingga kami tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan mengimani bahwa hanya kuasa Tuhan, hikmat Tuhan yang menuntun kami dalam hidup kami di tahun ini, di hari ini. Ya Aba, ya Bapa, inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kami dalam kehidupan persekutuan Jemaat GKI Ebenezer mulai saat ini terus selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati persekutuan Jemaat GKI Ebenezer.